Selamat pagi pemirsa. Tahun ini Indonesia untuk keempat kalinya akan menyandang status Ketua ASEAN setelah di tahun 1976, 2003, dan 2011. Indonesia diharapkan mampu menjadi lokomotif untuk membawa ASEAN sebagai organisasi yang efektif berperan bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan. Pemirsa, nilai editorial media Indonesia di seri ini Senin 30 Januari 2023 dengan tema Menyalakan Spirit ASEAN bersama saya Leonard Samosir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat, Kang? Tahun ini menjadi ketua apa? Ketua ASEAN, ketua ASEAN. Indonesia menjadi ketua ASEAN. Kita akan bicara bagaimana ASEAN ini masih bisa dinyalakan spiritnya. Kalau menyalakan spirit berarti ada kesan bahwa spiritnya masih belum begitu menyala. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah di halaman 1, pemirsa. Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda. Indonesia Masters 2023 ajang kejuaraan bulu tangkis. Paten merah putih sabet 2 gelar juara. 2 gelar juara harusnya dari berapa gelar juara nih, Kang Ade? Ya, saya kira ini langkah yang prestasi yang luar biasa ya. Kalau Indonesia final di Indonesia Masters dan ini catatan yang sangat luar biasa, catatan emas. Dan ini berarti pemain badminton Indonesia ini siap menatap Olimpiade 2024 di Paris ya. Tahun depan ya? Ya, kalau kita lihat tadi bagaimana perjuangan dari Jonathan Christie di sektor tunggal, kemudian Leo dan Daniel, ini kan luar biasa pertandingan semalam itu. Jadi saya kira menumbuhkan optimisme kita bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia ini semakin berkibar, semakin on the track untuk meraih prestasi di tingkat dunia. Seperti itu, Leo. Indonesia Masters ini memang hanya bisa 2 juara ya? Ya. Atau harusnya bisa lebih banyak? Ya, saya kira sudah disiapkan oleh tim Indonesia, tetapi memang pada akhirnya dua tim inilah, sektor tunggal dan ganda putra Indonesia inilah yang kemudian meraih prestasi. Oke. Ini soalnya menarik juga, ada ungkapan sukacita dari Jonathan yang mengatakan yang sudah saya tunggu cukup lama. Ini kan artinya memang sudah berniat sekali untuk menang. Iya, betul. Dan kita harapkan bahwa ini ada beberapa nama baru ya. Saya terus terang nggak terlalu mengikuti ini, Kang Ade, bulu tangkis. Tapi saya masih ingat nama Jonathan Christie, tapi saya nama ganda putranya baru dengar nih. Ini kan artinya kalau secara kasar bisa dikatakan regenerasi sudah berjalan. Regenerasi di sektor bulu tangkis ini terjadi luar biasa. Kita harapkan juga jangan hanya putra, tapi putri juga menyusul ya untuk menjadi juara di kejuaraan berikutnya. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 1, pemirsa. Ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Optimalkan anggaran kemiskinan. Ini menarik, Kang Ade, setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas mengakui ada 500 triliun rupiah anggaran kemiskinan yang habis untuk rapat, seminar, dan studi banding. Ini bukankah memang sudah seperti itu ya Republik ini? Biasa saja, kenapa Pak Abdullah Azwar Anas kemudian jadi ramai begitu? Kenapa nih, Kang Ade? Ya, ini saya kira otokritik yang sangat bagus ya di pemerintahan, bahwa ada menteri yang mengakui terjadi pemborosan ataupun mungkin mubazir ya, anggaran kemiskinan 500 triliun ternyata dihabiskan atau sebagian besar digunakan untuk studi banding, untuk seminar dan rapat. Ini saya kira pengakuan yang sangat saya kira harus kita apresiasi, meskipun kemarin Pak Azwar Anas, Pak Menteri RB mengklarifikasi ya bahwa 500 triliun itu tidak dihabiskan. Tetapi memang yang menarik adalah pernyataan dari Pak Azwar Anas ini kemudian juga dibantah ya oleh Menko PMK ya, Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau mengatakan bahwa 500 T itu bukan melulu anggaran kemiskinan. Di situ ada perlindungan sosial. Jadi artinya kita melihat bahwa di lingkar kabinet juga mesti ada satu kohesi yang saya kira harus kita harus diciptakan. Bagaimana kemudian soal data, soal strategi penanggulangan kemiskinan ini harus betul-betul terpadu. Seperti itu. Ada teman yang mengatakan sebetulnya ini kan juga harus dilihat tahunnya kapan ya.
Karena kan beberapa kali pada saat pemulihan pasca pandemi, Kang Ade, disebut-sebut bahwa kegiatan rapat ini itu termasuk untuk mendorong ekonomi. Tapi apa benar begitu atau memang ini dilakukan setelah pandemi? Kita harus cari tahu juga, karena konon katanya sudah jadi semacam budaya untuk menghabiskan anggaran. Karena kalau anggaran tidak dihabiskan, tahun depannya nanti akan dipangkas, begitu kan ya? Ya, tapi memang kalau kita lihat dari laju pengurangan kemiskinan memang cukup lambat ya. Jadi hari ini kita posisinya 9%, kemudian menurun 0,17%. Dan target pemerintah memang tampak ambisius ya, karena 2024 akan diturunkan menjadi 7%. Artinya per tahun 1,2% harus turun. Ini saya kira kerja keras yang luar biasa. Perlu ada satu keterpaduan, satu koordinasi yang sangat baik ya antar elemen seperti itu. Kalau saya menangkap niat baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini, Kang Ade, bahwa semua yang memakai anggaran harus seefisien dan seefektif mungkin. Itu saja pesan yang ditangkap ya. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari Megapolitan. Ini adalah kasus hukum yang menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Hakim harus menggagalkan gerakan bawah tanah Sambo. Ini menarik ini, Kang Ade. Ada teman yang bilang ini Sambo ini menguasai juga pengaruh kepada cacing-cacing atau binatang-binatang di bawah tanah. Maksudnya gerakan bawah tanah ini siapa, bagaimana bekerjanya, jangan kemudian dikatakan ada gerakan bawah tanah, tapi kan kita tidak pernah tahu siapa yang melakukan itu, tujuannya apa, bagaimana caranya, bagaimana Kang Ade? Ya, soal gerakan bawah tanah ini memang masih menghebohkan ya, jagat peradilan kita, terutama dalam kasus Sambo ini. Dan itu dilontarkan oleh Menteri Polhukam ya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Pak Mahfud MD ya. Beliau mengatakan bahwa ada upaya dari pendukung Sambo, pihak-pihak tertentu katakanlah untuk mengamankan Sambo. Gitu kan. Nah, ini saya kira juga memang harus ditelusuri lebih jauh ya. Tetapi menarik, saya kira kenapa menarik, karena ini disampaikan oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ya. Berarti valid? Berarti ya kemungkinannya valid gitu kan. Beliau mendapatkan informasi yang yang A1 misalnya seperti itu. Jadi saya kira harus ditelusuri lebih jauh ya. Tetapi kita berkeyakinan bahwa hakim akan bekerja sesuai dengan hati nuraninya berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dan terlebih lagi hakim pertanggungjawabannya ada kepada Tuhan. Jadi kita harus kita percaya dan kita harus ikuti seperti apa persidangannya. Kemudian juga Komisi Yudisial juga harus tetap melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap jalannya persidangan Sambo ini. Dan kalau bisa sih, kalau saya berharap sebetulnya kalau ada gerakan bawah tanah yang disinyalir bergerak begitu kan, oleh Pak Mahfud atau oleh pihak-pihak lain, ya ditangkap lah. Jangan kemudian upaya-upaya melawan hukum ini dibiarkan saja terjadi begitu ya, kalau memang bisa. Karena kalau dibiarkan gelap ya bahaya juga, Kang Ade. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Ini sama juga dengan upaya membuat terang dari ASEAN kali ini, menyalakan spirit ASEAN. Beberapa orang mengatakan ASEAN itu ternyata masih ada ya, katanya begitu Kang Ade. Ini bagaimana nih Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun ini di tengah kondisi yang suka tidak suka. Kita memang harus mengatakan banyak orang mempertanyakan apakah ASEAN itu masih eksis, Kang Ade? Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan G20, itu kan kita sukses ya menjadi ketuaan G20. Dan ini ketika pemerintah Indonesia menjadi ketuaan ASEAN, ini saya kira juga harapan dunia juga sangat tinggi ya. Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya juga di atas 5% selama tahun kemarin. Dan ini juga menjadi modal juga bagaimana Indonesia kemudian menjadi melid pertumbuhan ekonomi. Karena tema pada tahun ini adalah ASEAN Matters Epicentrum Growth. Artinya bahwa ASEAN akan dijadikan sebagai basis pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan smooth tentu saja, karena stabilitas kawasan juga sangat bagaimana geopolitik di tingkat Indo-Pasifik misalnya, Selat Taiwan, kemudian juga Laut Cina Selatan juga ini terus tensinya terus tinggi. Artinya bahwa tantangan Indonesia untuk menjadi ketua ASEAN ini tidak mudah ya. Belum lagi misalnya persoalan Myanmar, junta militer Myanmar ini kan betul-betul dia mengingkari 5 konsensus ya. 5 konsensus itu diantaranya adalah soal mengakhiri kekerasan, kemudian memberikan ruang kepada bantuan kemanusiaan, kemudian juga memberikan akses kepada utusan khusus ASEAN. Dan ini semua dikesampingkan oleh junta militer Myanmar.
Jadi memang satu hal yang saya kira juga boleh jadi nanti ASEAN juga akan tersandra dengan isu Myanmar ini. Jadi saya kira tantangan juga. Ya, belum lagi kalau kita melihat ada dua kekuatan besar ya, Amerika Serikat dan Tiongkok kan Kang Ade yang terus-terusan berusaha menancapkan pengaruhnya di ASEAN. Apakah Indonesia bisa kemudian menyalakan spirit ASEAN, itu yang akan kita bahas. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 30 Januari 2023, menyalakan spirit ASEAN. Menyalakan spirit ASEAN. ASEAN dituntut untuk terus berkembang dan mandiri, mampu bermetamorfosis dari sekedar organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah komunitas yang modern, kuat, dan tangguh untuk berperan menjaga stabilitas dan perdamaian tidak hanya di kawasan, juga global. Sejumlah permasalahan yang tidak kunjung tuntas membuat kapabilitas dan kredibilitas organisasi ini dipertanyakan, mulai dari berlarut-larutnya penyelesaian kudeta militer di Myanmar hingga masih belum bulatnya konsensus anggotanya dalam menyikapi konflik Laut Tiongkok Selatan. Tahun ini, Indonesia untuk keempat kalinya akan menyandang status ketua ASEAN setelah tahun 1976, 2003, dan 2011. Indonesia diharapkan mampu menjadi lokomotif untuk membawa ASEAN sebagai organisasi yang efektif berperan bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan. Tentunya dengan tantangan yang tidak hanya dua persoalan stabilitas dan geopolitik di kawasan, juga ancaman resesi global akibat ketidakpastian ekonomi tengah mengintai di sektor perekonomian. Belum lagi upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang menyandra 3 tahun terakhir. Indonesia telah memulai tanggung jawab sebagai ketua dengan ditandai dengan penabuhan rebana oleh Presiden Joko Widodo dalam rangkaian acara kick-off keketuaan ASEAN 2023. Indonesia diharapkan mampu membawa ASEAN semakin relevan bagi dunia. ASEAN yang harus menjadi pusat pertumbuhan dan masyarakatnya yang memiliki resiliensi dan berdaya. Mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, akan berfokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan serta dapat bertransformasi menjadi kawasan yang berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang utamanya dalam proses pemulihan ekonomi, Indonesia perlu mendorong pembangunan kembali pertumbuhan regional, konektivitas dan daya saing, serta memperkuat ketahanan pangan dan keuangan dengan memastikan rantai pasok pangan. Bermodal pengalaman sukses dalam presidensi G20, Indonesia diharapkan akan mampu dan punya potensi memimpin upaya pemulihan ekonomi dan kehidupan di kawasan pasca pandemi COVID-19. Apalagi ekonomi dalam negeri yang tumbuh impresif memperkuat optimisme dalam keketuaan Indonesia di ASEAN. Jika sektor ekonomi optimis bakal pulih, persoalan geopolitik kawasan dan penyelesaian krisis keamanan berkepanjangan bagi rakyat Myanmar masih jauh panggang dari api. Sejauh ini, ASEAN tak bisa berbuat banyak atas sikap junta yang tidak berminat mengikuti konsensus yang terdiri dari 5 poin tersebut. Konsensus 5 poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar. ASEAN seolah memble alias tidak memiliki taring untuk mendesak junta militer Myanmar menjalankan konsensus. Dengan demikian, Indonesia perlu strategi membalikan pesimisme dalam menghadapi junta militer Myanmar agar mematuhi konsensus. Penyelesaian krisis keamanan di Myanmar akan menjadi legitimasi penting bagi peran ASEAN di kawasan sebelum menjangkau peran yang lebih luas di global. Menjadi pembuktian apakah benar-benar berdaya di kawasan,
alih-alih terus membiarkan diintervensi kekuatan geopolitik global. Terima kasih Musana masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi Kang Ade, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan praktisi hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Bu Dina, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Ya, Bu Dina, pertanyaan pertama adalah sebetulnya ASEAN itu masih lebih banyak berguna untuk Indonesia atau Indonesia lebih banyak berguna untuk ASEAN, Bu? Nah, pertanyaan menarik sekali. Jadi sebenarnya Indonesia bisa jauh lebih banyak diuntungkan dengan adanya ASEAN. Tapi selama ini cara kita memperlakukan ASEAN membuat posisi yang kedua Anda tadi, kita lebih digunakan oleh negara lain untuk kebutuhan mereka. Gitu. Kenapa itu, Bu? Ya, kita selama ini berpikir untuk urusan luar negeri itu yang jauh lebih menghasilkan benefit yang bilateral, terutama ya sejak ini ya kejadian Donald Trump, kemudian negara-negara banyak yang inward looking, kita juga ikut bilateral yang kita perkuat. Lalu yang kedua, multilateralismenya kita angkatnya ke level PBB. Kita ambil posisi-posisi di sana gitu. Padahal kalau menurut saya sebenarnya yang paling beneficial dan dampaknya itu langsung itu sebenarnya di kawasan. Kalau ini kita giatkan bilateral di antara negara ASEAN itu kita manfaatkan betul untuk memperkuat ASEAN-nya, maka hasil dari ASEAN bisa lebih positif buat kita. Nah itu pertanyaannya, Bu, ketika saat ini tahun ini Indonesia jadi ketua ASEAN, apakah bisa katakanlah kita membalikkan kondisi ya, yang tadinya banyak orang mengatakan ASEAN itu seperti hidup segan mati tak mau, sekedar ada tapi tidak terlalu efektif dampaknya bagi negara-negara anggota kawasan dan juga dunia. Kita bisa tidak membalikkan itu, membuat ASEAN ini benar-benar menjadi epicentrum of growth, bisa berperan signifikan, bisa dalam tanda petik menjadi pihak penengah yang bisa harus diwaspadai, disegani oleh Tiongkok maupun Amerika Serikat yang berusaha menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Bagaimana Ibu lihat? Jadi ASEAN itu kan sesuatu yang kita ciptakan dulu di tahun 67 pertama-tama untuk menyelesaikan masalah yang sangat sulit diselesaikan secara politik dengan negara tetangga. Nah, perlahan tapi pasti kemudian kita mulai bergerak lebih dari sekedar prinsip-prinsip, values ya, norma yang selama ini menonjol. Awalnya di ASEAN kan basisnya ya tahu sama tahu lah kita harus bertingkah laku baik, ada macam code of conduct gitu ya. Sehingga kita bangun satu komunitas ASEAN. Waktu itu prinsipnya itu adalah Bali Declaration, dan itu Indonesia kan yang terdepan. Kita mengatakan bahwa sudahlah kalau kita cuma sekedar tetanggaan baik kan, you mau ya you jalan, kalau enggak ya you mau jalan sendiri gitu kan. Jadi kita kembangkan waktu itu satu visi bersama, lengkap dengan komunitasnya, 3 pilarnya, dan di dalam situ tuh ada mekanisme-mekanisme. Kalau namanya mekanisme tuh udah aturan main yang mengikat secara hukum. Nah, jadi sebenarnya ASEAN itu sudah dibekali oleh Indonesia di era yang sebelumnya ya, di tahun 2001-an lah zamannya Ibu Mega itu, kita bergerak ke satu sistem di mana bukan hanya segala sesuatu bisa dibicarakan dalam ASEAN, tapi cara mengerjakannya seperti apa sudah dibuka jalannya di Indonesia. Nah, along the way, sepanjang jalan itu kan memang ASEAN itu karena wilayahnya sangat strategis, tantangan dari geopolitis ini kan sangat besar ya, apalagi the rise of China juga semakin tinggi. Jadi kalau kita mau tampil lebih disegani, lebih bisa jadi penengah, berarti mekanisme ASEAN ini yang harus dipastikan jangan sampai ke bawah ke pola yang lama gitu loh. Pola yang kalau saya mau ya saya kerjain, kalau enggak ya enggak. Bu Dina, nah, itu yang kita saksikan sekarang. Bu Dina, itu kan konkretnya karena prinsip ASEAN salah satunya adalah non-interference ya, tidak mengintervensi negara lain. Bagaimana mungkin sebuah negara, satu negara ketua ASEAN Indonesia tahun ini bisa mengendalikan kekerasan yang terjadi di Myanmar, salah satu anggotanya, karena ada prinsip non-intervensi tadi, Bu. Bagaimana itu bisa dilakukan? Hal yang mustahil kelihatannya. Bagaimana, Bu Dina? Sebenarnya
Indonesia dari tadi masalah Bali Declaration ya, kita sudah memberi contoh berkali-kali. Ada sejumlah konflik di kawasan, termasuk misalnya masalah teritorial yang sensitif antara Thailand dengan Kamboja di kuil Preavier, yang waktu itu nyaris membuat deadlock lah di ASEAN. Jadi orang udah nggak mau ngomong lah ya di situ. Dan relasi di daerah Mekong itu kan sangat tajam juga konfliknya. Tapi apa yang terjadi? Kita berhasil membawa kasus itu keluar. Indonesia jauh lebih aktif di trilateral ya, hubungan tiga negara itu, sehingga itu nggak membuat masalah lain di ASEAN terseret-seret oleh itu. Nah itu yang kita nggak punya sekarang. Kita nggak punya skema khusus untuk menangani ASEAN di luar dari mekanisme ASEAN. Semua kita bawa ke ASEAN. Nah, maka ada kesan kita terseret-seret oleh itu. Jadi memang kita harus ada investasi ekstra ya ke masalah Myanmar ini. Kita sendiri sebagai satu negara besar di ASEAN mesti kelihatan visinya yang tidak mau di hold hostage ya kalau bahasa Indonesia ya. Bahasa menteri kita kan kemarin bilang kita nggak mau disandra gitu. Ya kalau nggak mau disandra memang harus ditangani, nggak bisa dibiarkan saja gitu. Baik, terakhir Bu Dina, kalau Anda lihat tantangannya banyak sekali dan berat, Indonesia bisa tidak menjalankan peran yang signifikan sebagai ketua ASEAN tahun ini, Bu? Kalau saya melihat Indonesia itu jangan dilihat cuman pemerintahnya ya. Pemerintah di Indonesia itu seringkali juga merespon dari apa yang berkembang di masyarakat sipil. Jadi kalau urusan mekanisme ASEAN itu memang banyak G2G, Indonesia jadi tuan rumah, ya udahlah biarkan, itu Indonesia pasti bisa lah ya. Kita udah lihat kasusnya di G20, betapapun rumitnya kita jalan bisa lah bikin acara. Tapi dari segi substantif, masyarakat sipil harus tampil, masyarakat sipil harus membantu memberi inspirasi tadi agar track Indonesia-Myanmar itu terbuka. Jangan semuanya dimasukkan ke ASEAN, karena itu nggak bakal jalan. Iya. Seperti itu ya yang harus dilakukan, dan kita harapkan memang akhirnya Indonesia bisa benar-benar menyalakan lagi semangat atau spirit ASEAN ini. Untuk saat ini terima kasih praktisi hubungan internasional Dina Prapto Raharja sudah mencerahkan kami pagi ini. Mbak Dina, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Menarik sekali Kang Ade, tapi sayangnya waktu kita harus kita jeda dahulu karena kita akan lanjutkan selepas Headline News pukul 7, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita mendengarkan para pemirsa, pendapat dari pemirsa, Kang Ade tadi Bu Dina mengatakan bahwa sebetulnya manfaat ASEAN untuk Indonesia adalah ketika bisa mengamplifikasi, ketika kemudian Indonesia hanya mengedepankan hubungan bilateral, akhirnya itu semacam dianggap bahwa belum tentu negara-negara kawasan tetangga Indonesia memiliki sikap yang sama, dan faktanya kan begitu. Ini bagaimana Indonesia menyikapinya, Kang Ade? Ya, yang paling penting adalah ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN, yang pertama adalah harus konsolidasi, harus konsolidasi sesama anggota ASEAN. Karena prinsip ASEAN ini kan one vision, one identity, dan ada satu visi gitu kan, satu identitas yang sama dan satu komunitas. Artinya dari tiga komitmen ini, one vision, kemudian one identity dan one community, ini harus diwujudkan dalam bentuk konsolidasi yang sangat kuat ya. Karena misalnya ketika di Laut Cina Selatan juga ini terjadi dispute juga kan antara misalnya kita dengan Filipina dan beberapa negara lainnya. Nah ini saya kira juga harus dikonsolidasi. Karena jika tidak maka ASEAN Matters, Epicentrum Growth ini hanya di atas kertas gitu, tanpa konsolidasi yang kuat. Dan belum lagi misalnya menghadapi tantangan di luar Indo-Pasifik, bagaimana menguatnya pengaruh China, kemudian juga Amerika juga tidak tinggal diam. Amerika kan membangun fakta pertahanan, AUKUS ya, Australia, Inggris dan Amerika. Nah kalau ini sebenarnya ngeri juga nih, AUKUS ini kan bisa misalnya nanti Amerika nih bisa bergerak ke situ, kapal selamnya bertenaga nuklir, itu nanti akan diberikan koridor oleh Australia. Ya, ini artinya bahwa eksistensi dari ASEAN ini semakin diperlukan untuk menjaga stabilitas kawasan.
Itu yang paling penting. Baik, selain soal pertumbuhan ekonomi juga harus betul-betul dipacu itu lewat ASEAN. Kita akan mendengarkan dulu Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi. Ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo dan Pak Ade. Selamat pagi Pak Ramadan. Bagaimana Pak Anda melihat ASEAN ini, Indonesia tahun ini ketua mau menyalakan lagi spirit ASEAN. Anda lihat ini bermanfaat untuk Indonesia atau seperti apa pendapat Anda Pak Ramadan? Saya kira kesempatan emas ini jangan sampai tertinggal atau diabaikan. Kita ini ASEAN, setidak-tidaknya Indonesia membuka ruang untuk kesempatan ASEAN ini di negara lain, seperti Eropa, Amerika, dan China serta Australia. Tentu Indonesia mampu mempersiapkan ASEAN ini bahwa Indonesia mampu mempersiapkan, itu yang paling penting Pak Ade, Pak Leo, bersama melihat ASEAN bisa menyalakan api yang selama ini redup itu. Saya kira negara-negara lain akan disegani kita ini di mata dunia. Kalau nyala api ini betul-betul Jokowi mampu memperlihatkan kepada mempersatukan ASEAN ini sebagai kekuatan di dunia ini yang maju lagi ke depannya. Tentu Baik. Ada funding akadnya lebih baik lagi kepada kita, seperti kebutuhan dokter spesialis. Malaysia sudah jauh lebih maju, kita masih tertinggal. Kebutuhan penanganan pangan Thailand lebih maju daripada kita. Setidak-tidaknya teknologi ini ada pembanding kita memetik orang yang negara-negara tetangga yang berhasil melayani masyarakat akar rumput. Kita ambil contoh dari situ Pak Leo dan Pak Ade. Saya kira dua pendapat saya ini mungkin Jokowi akan internasional dan intern ke dalam. Terima kasih dan Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Mungkin ada sedikit gangguan komunikasi, tapi kita tadi sudah menangkap salah satu pesan yang disampaikan oleh Pak Ramadan, Kang Ade, bahwa kalau ini Indonesia bisa memimpin ASEAN, kembali menyalakan cahayanya, maka Indonesia akan semakin disegani. Tapi pertanyaannya begini Kang Ade, ASEAN anggotanya 10, salah satunya Indonesia. Tapi kan kita lihat 9 negara yang lain punya kepentingan masing-masing. Di kasus pengaruh Amerika, perebutan pengaruh Amerika dan Tiongkok saja, kan kita bisa melihat negara tetangga kita Singapura, nyata-nyata dia adalah sekutu dari Amerika Serikat. Tetapi di negara-negara lain kan ada punya kepentingan masing-masing. Bagaimana kita bisa menyatukan kepentingan ASEAN tanpa kemudian akhirnya harus dalam tanda petik banyak berkorban? Karena kan kalau Indonesia di depan saja, siapa tahu negara-negara lain tertinggal. Bagaimana Kang Ade? Ya, dinamika di lingkup ASEAN dan sekitarnya ini memang terjadi dinamika yang sangat luar biasa ya. Nah, bulan awal Februari nanti akan ada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, dan di situ akan dikuatkan kembali bagaimana visi ASEAN. Visi ASEAN ini kan kalau kita lihat dalam sejarahnya menginginkan terjadinya sebuah kawasan yang bermartabat, menjunjung tinggi kemanusiaan dan demokrasi. Ini saya kira harus dikembalikan lagi, harus duduk bersama, karena ke depan akan semakin rumit. Bagaimana ketegangan di kawasan Asia Pasifik, kemudian juga Indo-Pasifik juga betul-betul akan tinggi tensinya. Nah, ini saya kira perlu ada sebuah harus duduk bersama, menyamakan visinya lagi, menguatkan visinya lagi, menguatkan identitas yang sama, menguatkan satu komunitas yang kuat sesama negara ASEAN. Sehingga dengan demikian target yang ingin dicapai, bagaimana pertumbuhan ekonomi ini harus akan terjadi nantinya, akan tercapai.
Jadi yang paling penting adalah kesamaan visi, kemudian juga komitmen bersama. Tetapi yang paling penting diantaranya yang ini menjadi, saya kira juga menjadi batu kerikil adalah soal Myanmar juga. Ini harus betul-betul diselesaikan. Soal Myanmar itu Kang Ade menarik, ada sebuah tulisan dari seorang peneliti hubungan internasional yang mengatakan sebetulnya kalau Indonesia memang mau dihormati, mau diperhatikan oleh Myanmar, oleh junta militer yang sekarang sedang berkuasa, mungkin Indonesia harus meneruskan sikap yang dilakukan oleh Kamboja pada saat Kamboja menjadi ketua ASEAN tahun lalu. Apa itu? Pada saat itu Kamboja mengisolasi Myanmar. Dalam pertemuan Menteri Luar Negerinya tidak diundang. Nah, ada tulisan mengatakan itu sebaiknya dilakukan. Tapi kalau kita lihat news ticker Metro TV, Menteri Luar Negeri Indonesia akan mengundang Myanmar dalam pertemuan yang tadi Kang Ade sudah sebutkan di awal Februari mendatang. Yang mana yang bisa dilakukan Indonesia supaya Myanmar ini tidak membandel begitu? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengundang utusan Menlu dari Myanmar ini saya kira juga salah satu upaya. Karena langkah yang akan dilakukan Indonesia ini adalah non intervensi. Non-intervensi kemudian akan dikedepankan dialog. Jadi pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN saya kira juga upaya juga bagaimana kemudian dialognya harus dikembangkan. Dialog tidak boleh buntu karena dengan dialog akan muncul nanti berbagai upaya. Di mana nanti Myanmar akan lebih baik lagi seperti itu. Kalau datang ya, kalau Menlu Myanmarnya datang, kalau Menlunya tidak datang kan ini menambah lagi masalah karena bagaimana kita bisa melobi, membujuk, berdiplomasi dengan Myanmar kalau kemudian mereka juga menutup diri, tidak lagi datang. Itu bagaimana, Kang? Ya, kalau Myanmar tidak datang dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri ASEAN, ini saya kira juga mesti ada upaya keras ya. Upaya keras dari menteri-menteri yang hadir gitu. Bagaimana Myanmar ini harus betul-betul patuh pada kesepakatan semula tentang 5 konsensus itu. Jadi mesti ada upaya keras. Kalau tidak ya tidak akan ada perubahan. Karena beberapa orang juga mengatakan begini, Kang Ade. Sebenarnya kenapa ASEAN tidak dipandang, tidak dihormati, tidak diikuti oleh Myanmar karena ASEAN selama ini dianggap terlalu lembek. Ketika Indonesia menjadi ketua diharapkan karena Indonesia secara postur jauh lebih kuat, lebih besar daripada Kamboja misalnya yang ketua tahun lalu, maka Indonesia malah diusulkan oleh beberapa orang yang mengatakan ini untuk kemudian dalam tanda petik membekukan keanggotaan Myanmar di ASEAN supaya kemudian benar-benar bisa fokus. Kalau usulan seperti itu bagaimana, Kang? Ya, mesti ada sebuah strategi ya, plan-plan langkah pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana menekan junta militer Myanmar? Karena tanpa upaya yang keras ini tidak akan terjadi perubahan. Dan Indonesia juga harus menyadari dampak yang ditimbulkan oleh junta militer Myanmar ya. Misalnya pengungsi Rohingya, ini kan ribuan yang datang ke Indonesia. Banyak yang keluar ya. Dan ini akan terus terjadi. Belum lagi yang mereka pengungsi Rohingya ini yang ribuan juga jumlahnya itu di perbatasan Bangladesh. Artinya ada tragedi kemanusiaan akibat langkah yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Dan ini saya kira dunia tidak boleh, dalam hal ini ASEAN ini tidak boleh menutup mata, harus terbuka lebar bahwa ada terjadi tragedi kemanusiaan. Betul, memang saya kira agenda yang harus dikedepankan adalah soal ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi semua negara ASEAN itu menjadi menjadi rujukan, menjadi sebuah basis kekuatan negara-negara lain. Kalau kita lihat dari modal yang ada, misalnya pertumbuhan ekonomi sangat bagusnya Indonesia, kemudian juga Malaysia, Vietnam, Singapura ini juga sangat bagus. Nah, ini saya kira ekonomi harus betul-betul diperkuat menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di samping soal-soal yang terkait dengan stabilitas keamanan, stabilitas kawasan harus menjadi perhatian juga, Leo. Iya, ini menarik di dalam editorial ditegaskan soal Myanmar ini ya, Kang Andi ya, bahwa Myanmar, junta militernya tidak berminat mengikuti konsensus 5 poin yang salah satu isinya adalah menghentikan kekerasan. Apakah kemudian ASEAN bisa misalnya dalam tanda petik mengirimkan pasukan perdamaian? Ini kan sering dilakukan oleh PBB ya dalam lingkup global. Kita melihat ketika ada negara-negara yang berkonflik sama sekali tidak mau menghentikan kekerasan, akhirnya anggota-anggota PBB itu secara volunteer sukarela mengirimkan pasukan perdamaian untuk memaksakan perdamaian terjadi. Kalau dengan prinsip non-intervensi kan akhirnya ketua ASEAN atau siapapun itu menjadi macan ompong. Apapun yang terjadi kekerasan di negara anggotanya karena tidak boleh diintervensi, ya percuma saja. ASEAN bubar saja. Bagaimana itu, Kang Ade? Ya, saya kira itu langkah yang luar biasa ya dengan mengirimkan pasukan perdamaian di Myanmar ya. Tetapi jangankan itu ya.
Myanmar ini tidak membuka ruang juga bagi masuknya utusan khusus ASEAN. Kemudian juga tidak memberikan ruang juga bagi bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Ini dua hal ini juga betul-betul dikesampingkan oleh junta militer. Jadi mesti ada nanti dalam pertemuan Menteri Luar Negeri awal Februari mesti ada langkah-langkah yang luar biasa. Jangan sampai kemudian keinginan ambisi ASEAN untuk menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia ini menjadi tidak kuat lagi nanti ketika masalah stabilitas politik, stabilitas kawasan, kemudian junta militer Myanmar belum diselesaikan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Joko Widodo adalah man of action, terlihat di beberapa kesempatan perang Rusia-Ukraina langsung datang walaupun memang belum berhasil mendamaikan. Apakah itu bisa dilakukan saat menjadi ketua ASEAN? Kita bahas di bagian berikut. Kang Ade dan Mas tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang bisa kita harapkan konkret yang diberikan Indonesia untuk kemudian ASEAN ini benar-benar bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar nama salah satu halte MRT kalau kita lagi naik MRT. Apa itu, Kang? Ya, pertama adalah Indonesia harus meyakinkan bahwa ASEAN ini masih relevan, masih memiliki signifikansi untuk anggotanya. Kemudian yang kedua adalah muncul rasa solidaritas sama-sama gitu, bahwa kita ini negara ASEAN yang satu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dampaknya secara pertumbuhan ekonomi kawasan ini Indonesia ini bisa mendorong tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di antara negara-negara ASEAN dan ASEAN secara bersama-sama. Nah, dengan demikian maka ketika secara ekonomi kuat maka ASEAN pun di mata dunia ini akan memiliki bergaining posisi yang kuat. Kemudian yang kedua soal junta militer Myanmar ini juga harus diselesaikan. Ketika negosiasi buntu maka yang harus dilakukan saya kira isolasi. Gitu. Jadi ketika negara ASEAN sepakat ya sudah isolasi saja menurut saya sih. Nah, jadi ini Indonesia jangan buntu bagaimana mengatasi masalah junta militer Myanmar. Mesti ada langkah-langkah yang luar biasa. Kita ingat bahwa Pak Jokowi berangkat ke Ukraina, ke Rusia di tengah perang misalnya. Kemudian juga Pak Jokowi berangkat ke Afghanistan ketika terjadi gejolak di sana. Dan saya kira juga sebagai ketua ASEAN Pak Jokowi memiliki legitimasi untuk berangkat ke Myanmar juga untuk melihat apa sih yang terjadi di sana tanpa ada sebuah intervensi ke dalamnya. Tapi dengan Pak Jokowi datang ke sana juga ini saya kira juga memberikan harapan kepada masyarakat bahwa ASEAN itu masih eksis dan ASEAN masih bisa diharapkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas kawasan yang kondusif. Perlu hanya datang itu kalau diterima ya. Atau memang harus kirim pasukan perdamaian? Karena kalau datang kan hanya beberapa saat itu, beberapa hari mungkin Kang Ade. Tapi efektivitasnya kepada penghentian kekerasan di Myanmar kan mungkin tidak efektif. Ya saya kira kalau pengiriman pasukan belum ada presidennya ya. Dan itu memang dijauhkan ya dalam prinsip ASEAN ini. Tetapi dengan Pak Jokowi berkunjung ke sana ini saya kira juga sebuah langkah yang memberikan titik harapan lah. Titik harapan dari kemelut di sana, dari krisis di sana, dan ini sehingga kemudian tidak menjadi ganjalan ASEAN ke depannya. Bagaimana menyeimbangkan menyelesaikan masalah ASEAN dengan masalah dalam negeri? Kita sendiri kan bukan dalam kondisi yang sudah hebat, sudah bagus-bagus amat ini, Kang Ade. Bagaimana supaya kita tetap memperhatikan masalah domestik dengan menjalankan fungsi ketua ASEAN?
Ya, Indonesia harus menjadi contoh ya. Secara domestik harus kuat, kemudian ekonomi juga harus kuat sesuai dengan proyeksi. Ya, masih tetap di atas 5% 2023 ini. Kemudian secara politik juga kita memasuki tahun politik juga ini kita harus menjadi contoh bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia ini demokrasi yang tidak berdarah-darah, demokrasi yang smooth, demokrasi yang bisa membangun martabat bangsa. Jadi ini saya kira poin. Jadi secara domestik Indonesia harus kuat, Indonesia harus menjadi contoh. Pertumbuhan ekonomi jalan, tapi juga stabilitas politik, kemudian juga pesta demokrasi ini bisa terkelola dengan baik, Leo. Kita harapkan Indonesia bisa menjadi ketua ASEAN dan ASEAN benar-benar bisa efektif untuk kita semua. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Pemirsa, berbodal pengalaman sukses dalam presidensi G20, Indonesia diharapkan akan mampu dan punya potensi memimpin upaya pemulihan ekonomi dan kehidupan di kawasan pasca pandemi COVID-19. Apalagi ekonomi Indonesia yang tumbuh impresif memperkuat optimisme dalam keketuaan Indonesia di ASEAN. Kita harapkan ini bisa terjadi. Saya Leonard Samosir berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.